Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat
segalanya, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kaulah nafas hidup kami Tuhan. Kaulah segalanya, tak tergantikan Tuhan. Oh, Kau yang menghidupkan kami, Kau yang menguatkan kami, Kau yang senantiasa menyegarkan kami Tuhan. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak. Yesus, Kaulah segalanya. Sekali lagi katakan, Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Ku tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Ku tak dapat hidup tanpamu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Ku tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Ku tak dapat hidup
tanpamu hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segala, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segala, Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, kami memuji Engkau Tuhan, diberkatilah Kau selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya, kembali kami dapat bersekutu. Kembali kami dapat memandang Engkau Tuhan pagi hari ini. Terima kasih. Oh, Engkau berkata-kata bagi kami pagi hari ini. Engkau menyampaikan isi hatimu bagi kami. Engkau menuntun kami, Engkau membimbing kami. Kami bersyukur. Kiranya hati kami terus terpaut kepadamu Tuhan. Oh, terima kasih buat kehidupan yang mengalir bagi setiap kami. Kau menyegarkan seluruhnya kehidupan kami. Haleluya. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, baik. Shalom. Selamat pagi. Shalom semua. Saya share screen ya. Ini dia ya. Bab 48 ya. Aku cemas. Tetapi berapa banyak di antaramu yang mampu menjadi sepikir dan satu pemikiran dengan aku? Engkau hanya tidak menghiraukan firman-Ku, sama sekali mengabaikan dan gagal memusatkan perhatian pada firman itu, tetapi hanya berfokus pada hal-hal dangkalmu sendiri. Engkau menganggap pemeliharaan dan upayaku yang sungguh-sungguh sebagai sampah. Apakah hati nuranimu tidak tertuduh? Engkau bodoh dan kurang ajar, kurang nalar. Ya. Engkau semua bodoh dan tidak bisa memuaskan aku sama sekali. Aku sepenuhnya untukmu. Seberapa banyak dirimu yang bisa untukku? Engkau telah salah mengerti maksudku. Dan ini benar-benar kebutaan dan ketidakmampuanmu melihat hal-hal. Selalu membuat aku khawatir tentang engkau semua dan menghabiskan waktu untukmu. Sekarang berapa banyak waktumu yang dapat engkau semua korbankan dan curahkan bagiku? Engkau harus lebih sering bertanya
pada dirimu sendiri pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Nah, saudara, eh, perkataan ini sebetulnya apa ya? Ketika atau perkataan ini saudara ketika kita baca, kita dengar gitu ya. Rasanya mungkin kita berkata, masa sih gitu ya. Tapi kalau kita masuk lebih dalam gitu, maka perkataan-perkataan ini benar adanya seperti itu, saudara. Ya, karena memang kesadaran kita akan diri kita itu masih sangat kuat sekali. Saudara, walaupun sebetulnya perkataan ini sebetulnya mewakili perkataan Tuhan itu sendiri. Atau setidaknya perkataan-perkataan ini dulu pernah diungkapkan oleh Tuhan ketika dia bersama dengan murid-muridnya gitu. Sebetulnya seperti ini gitu. Ya. Hanya saja saudara itu belum bisa ditulis atau tidak ditulis gitu ya. Ini kan perasaan pribadi gitu. Yang sekarang kita dengar itu adalah perasaan terdalam daripada Tuhan. Inilah perasaan Tuhan terhadap umat manusia gitu. Bahkan terhadap orang-orang yang dia pilih gitu. Kan kita bisa baca dalam Alkitab ya. Tentang orang-orang yang mungkin kita anggap atau kita puja di zaman lalu, bahwa sebetulnya mereka juga seperti ini gitu. Ya, keadaannya seperti ini. Nah, jadi mendengarkan perkataan ini saudara, itu sebetulnya tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa betapa rusaknya kita gitu. Betapa sulitnya kita itu memahami apa yang menjadi maksudnya Tuhan. Masalahnya adalah tidak bisa memfokuskan kepada firman-Nya, perkataannya. Benar-benar memperhatikan apa tujuannya daripada perkataan itu gitu. Apa motivasi di balik perkataan itu gitu. Ya. Makanya dia katakan engkau harus lebih sering bertanya pada dirimu sendiri pertanyaan-pertanyaan ini. Maksudku adalah segalanya tentangmu. Apakah engkau semua benar-benar memahami hal ini? Jika benar-benar memahaminya, engkau semua telah lama memahami maksudku dan memedulikan bebanku. Jadi kalau kita sudah memahaminya, harusnya memang kita akan memikirkan bebannya Tuhan, bukan bebannya kita. Selama ini kan kita masih sering membawa bebannya kita kan kepada Tuhan gitu. Seringnya begitu gitu. Padahal dia sudah bilang aku segalanya bagimu gitu. Ya. Setiap kali kita mengalami ketidakadilan dalam hidup kita masih sering menggemakan suaranya Asaf gitu. Membandingkan diri kita, kenapa saya begini? Bukankah saya sudah begini? Saya sudah mengorbankan seluruhnya untuk Tuhan. Saya sudah hidup jujur. Saya sudah sungguh-sungguh melakukan ini dan itu gitu. Tapi kenapa hidup saya tetap begini gitu. Nah, perkataan-perkataan itu kan menggemakan perkataan Ayub di hadapan Tuhan gitu. Perkataan Musa di hadapan Tuhan gitu. Ketika dipilih itu dia kan merasa begini. Memang aku ini siapa? Emang aku ini Pak Pengasuh gitu ya. Kalau engkau aja nggak bisa, apalagi aku gitu. Nah dia sering komplain gitu ya.
Nah, di situ dikatakan, jika engkau benar-benar memahaminya, engkau semua telah lama memahami maksudku dan memperdulikan atau memedulikan bebanku gitu. Jangan ceroboh lagi, atau engkau tidak akan memiliki Roh Kudus bekerja di dalammu yang akan membuat rohmu mati dan jatuh ke dalam alam maut. Jadi saudara, ketika segala sesuatu terjadi dalam kita, apa saja gitu, yang sebetulnya boleh dikatakan tidak berhubungan dengan kita gitu. Cuman kita itu terlalu apa ya? Terlalu sensitif. Terlalu sensitif dengan diri kita sendiri gitu. Makanya kadang ada hal-hal yang negatif yang muncul gitu. Ketika kita mendengarkan perkataannya gitu. Ketika kita mendengarkan perkataan yang seperti ini kan boleh dibilang negatif gitu. Ya. Langsung kita itu pasti seperti apa? Menolak gitu. Enggak lah, aku enggak seperti itu gitu. Padahal saudara, tujuannya itu sebetulnya adalah mengeluarkan gejolak yang tadi itu gitu. Atau ada anggapan orang yang mendengarkannya, dia nggak memperhatikan gitu perkataan yang itu. Dia hanya memperhatikan perkataan-perkataan yang disukai, yang tepat baginya gitu. Padahal saudara, setiap keadaan apa saja yang terjadi, gejolak-gejolak di dalam hati kita, sebetulnya untuk kita melihat keadaan kita itu gitu. Jadi benar-benar saudara, dengan setiap keadaan itu, kita itu bisa memperhatikan bagaimana gejolak daripada bagaimana apa yang terjadi ketika kita mendengarkan perkataan atau mendengar atau merasakan keadaan-keadaan yang terjadi dalam hati kita. Sebetulnya itu sedang membuktikan bahwa kita itu hidup gitu. Nah, dikatakan begini, jangan ceroboh lagi, atau engkau tidak akan memiliki Roh Kudus bekerja di dalammu yang akan membuat rohmu mati dan jatuh ke dalam alam maut. Bukankah itu terlalu mengerikan untukmu? Mau coba gitu. Saudara, dengan kita memperhatikan keadaan, kita bisa merasakan saudara. Karena kita pernah mengalami hal kekeringan gitu. Sekarang saja kita boleh merasakan kapan saja kita berjumpa dengan Tuhan, kapan saja kita menyandarkan kepala kita, maka kita mendengarkan Dia gitu. Tapi ada orang mungkin orang-orang tertentu gitu ya, yang tidak serius memperhatikan gerakan Tuhan di dalam hidupnya, pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya, itu menjadi ceroboh gitu. Menganggap hal itu biasa saja gitu. Maka orang-orang seperti ini sekali, dua kali, tiga kali, empat kali nggak memperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan diizinkan mengalami kehampaan. Kita pikir saudara, untuk datang kepada Tuhan itu adalah suka-suka kita gitu. Sehingga kadang kita nggak menghargai setiap keadaan yang sedang kita nikmati saat ini gitu. Kita anggap itu biasa gitu. Sehingga kadang kita tidak bersyukur gitu. Bahwa kita boleh diizinkan menikmati Dia setiap hari gitu. Kita sedang dituntunnya, kita sedang dipimpinnya gitu. Dengan berbagai macam cara.
Jadi yang diharapkan oleh dia, perhatikan setiap perkataanku dengan baik gitu. Dengan serius saja kita memperhatikan dia, kadang kita masih tertipu. Apalagi kalau kita abai gitu. Makanya dikatakan jangan ceroboh gitu. Kan Musa itu kan karena ceroboh ya. Sehingga Tuhan berikhtiar membunuh dia gitu. Aku tidak perlu mengingatkanmu lagi. Engkau harus menyelidiki hati nuranimu dan bertanya pada diri sendiri. Apakah karena aku terlalu kasihan kepadamu atau karena engkau semua berutang terlalu banyak kepadaku? Jangan memusingkan antara benar dan salah. Jangan kehilangan akal sehat. Sekarang bukan saatnya memperebutkan kuasa dan keuntungan atau terlibat dalam intrik. Melainkan engkau harus segera mengesampingkan hal-hal ini yang sangat merusak kehidupan dan berusaha melainkan engkau harus segera mengesampingkan hal-hal ini yang sangat merusak kehidupan dan berusaha memasuki kenyataan. Ya. Jadi sampai dia katakan jangan mempedulikan, jangan memusingkan antara benar dan salah. Ini benar, itu salah gitu. Engkau sangat ceroboh katanya ya. Engkau tidak dapat memahami hatiku atau menyadari maksudku. Ada banyak hal yang seharusnya tidak perlu aku katakan. Tetapi engkau semua adalah orang-orang kebingungan yang tidak mengerti. Jadi aku harus mengatakannya berulang kali. Dan meskipun demikian, engkau semua tetap belum memuaskan hatiku. Jadi hal-hal yang negatif tadi harusnya dia nggak ucapkan gitu. Tetapi dia harus ucapkan demi diri kita supaya kita itu kembali fokus gitu loh maksudnya. Supaya dalam diri kita itu apa ya maksudnya gitu. Karena dunia ini cepat sekali mengalihkan perhatian kita. Si iblis cepat sekali mengalihkan perhatian kita supaya kita tidak hidup dalam kenyataan firman-Nya gitu. Masalah kita, ketidakadilan yang kita alami, itu cepat sekali mengalihkan diri kita kepada diri kita sendiri. Padahal Tuhan itu sedang hidup di dalam kita, kita lupa gitu loh. Kalau Tuhan yang akan menghadapi semua, bukan kita. Kita itu hanya melihat bagaimana Tuhan menghadapinya. Kita itu hanya melihat bagaimana Tuhan itu bisa tenang menghadapi semuanya. Iya. Cuman kita keikut. Kesadaran kita itu ketarik ke sana, bukan ke Tuhan. Kita lupa kalau tujuannya Tuhan itu adalah menarik perhatian kita kepada Dia. Supaya apa? Supaya kehidupannya itu mengalir bagi kita gitu. Cobalah saudara dengan tenang bersandar gitu. Bayarlah harga katanya. Jangan datang kepadaku hanya ketika engkau membutuhkan aku gitu. Tapi datanglah sesering mungkin. Karena saudara, dunia ini yang sangat luas ini gitu. Mata kita, pendengaran kita, perasaan kita, itu masih terlalu
melekat kuat dengan dunia ini. Padahal cara Tuhan bekerja itu bisa kita lihat kalau kita bekerja sama dengan Dia. Kalau Dia katakan lihatlah, kalau kita nggak melihat, maka kita tidak akan melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Lihatlah, aku membuka pintu bagimu. Katanya gitu kan? Tapi kalau kita tidak memperhatikan pintu apa yang dibuka oleh Tuhan, gitu. Kalau kita nggak menanyakan gitu, apa ya maksud daripada perkataan ini? Misalnya dia bilang, lihatlah, jangan takut katanya. Apakah aku takut ya gitu? Baru kita lihat lagi. Lalu ada perkataan yang lain, tetaplah fokus kepadaku. Gimana caranya fokus kepadamu Tuhan? Gitu. Jadi untuk bisa merasakan Tuhan itu saudara, dia itu harus berulang kali. Kalau saya ingat dulu ya, saking saya tidak mengertinya, gimana caranya lolos dari perkataan yang begini. Sampai kapan kamu terus begini gitu. Selalu saya dengarkan perkataan itu. Tapi dia tetap sabar, itu butuh waktu yang lama. Sampai saya ambil keputusan gitu. Untuk benar-benar tidak membuat Tuhan itu lelah lagi terhadap diri saya. Itu cukup lama loh saudara. Dan Tuhan sudah membuktikan bahwa hanya dengan cukup tidak khawatir, maka Tuhan itu menunjukkan pemeliharaannya. Tetapi dalam setiap keadaan selalu terjadi demikian gitu. Makanya kan dari saya memikirkan hal itu, saya katakan kurangi sedikit gitu ya. Selalu dia katakan, sampai kapan kamu terus begini? Dikasih sih gitu. Cuman berkali-kali saudara. Sampai benar-benar ternyata dia itu pelihara gitu. Cuman kadang-kadang saya bandel juga. Saya selalu memperhatikan orang-orang yang rasanya gimana ya Tuhan, kok orang itu enjoy aja ya gitu. Itu ujian juga bagi kita ternyata ketika kita melihat itu semua gitu. Seolah-olah kita hidup sungguh-sungguh itu kayaknya aneh gitu loh. Kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan setiap perkataan Tuhan, aneh rasanya. Benar gak ya yang saya ikuti ini Tuhan itu sendiri? Masa dia mengatakan hal seperti ini? Kadang-kadang muncul. Namun ketika muncul itu, disitulah ujiannya. Siapa yang kita perhatikan? Padahal saudara dia mengatakan berulang-ulang, aku tepat ada di dalammu gitu. Engkau mendengarkan aku setiap hari, setiap saat. Makanya sampai dikatakan, jangan mempedulikan salah dan benar katanya kan. Itu untuk menolong kita sejangka waktu gitu. Karena ternyata di dalam segala sesuatu itu ada Tuhan. Gitu. Kadang saking takutnya kita salah, maka diizinkan kita salah gitu loh. Harus kita melewati yang salah itu. Makanya sampai Paulus bilang, aku manusia celaka. Karena berkali-kali dia berantem dengan dirinya sendiri. Gitu. Dia
tidak melihat pekerjaan Tuhan yang menghancurkan egonya dia, yaitu ingin lebih daripada rasul-rasul yang lain. Dia bekerja sangat banyak gitu. Bahkan dia benar-benar bagaimana caranya dia itu bisa bertahan hidup dengan tidak menikah gitu. Dengan tetap bekerja gitu. Dari segi kerendahan hati mungkin mungkin dia belajar gitu. Tempat-tempat yang tidak diinjak oleh para rasul-rasul yang lain, itulah yang diinjak dia, itulah yang dimasuki dia gitu. Sampai seperti itu saudara ambisinya. Cuman yang dia tidak sadar itu adalah bagaimana musuhnya yang paling kuat adalah dirinya sendiri. Seperti itu juga dengan kita, saudara. Bukankah saudara semua sebetulnya pekerjaan Tuhan? Kita bisa ada di sini bukankah karena Tuhan? Karena Tuhan gitu. Bukankah kita bekerja di tempat di mana kita bekerja? Bukankah itu karena Tuhan? Bukankah kalau kita diizinkan bekerja, bukankah itu karena Tuhan? Melainkan engkau harus segera mengesampingkan hal-hal ini yang sangat merusak kehidupan dan berusaha memasuki kenyataan. Engkau sangat ceroboh. Engkau tidak dapat memahami hatiku atau menyadari maksudku. Ada banyak hal yang seharusnya tidak perlu aku katakan. Tetapi engkau semua adalah orang-orang kebingungan yang tidak mengerti. Jadi aku harus mengatakannya berulang kali. Dan meskipun demikian engkau semua tetap belum memuaskan hatiku. Udah berkata berulang-ulang gitu. Dia katakan itu berulang-ulang. Ada tujuannya maksudnya gitu loh. Ada maksudku. Supaya pikiranmu itu dibanjiri oleh perkataan-perkataanku. Supaya kamu bisa fokus. Itulah maksudnya. Supaya engkau itu bisa dengan rendah hati mengikuti caraku, kata Tuhan. Karena kita ini cepat, manusia kita ini cepat ingin selalu mendengarkan hal-hal yang baru, apalagi. Jadi ketika kita itu tidak mendengarkan yang baru, lihat kecenderungan tadi itu masalah kita ya. Karena iblis itu selalu berusaha ingin tahu. Kan murid-murid lihat permasalahan mereka kan ingin tahu kan. Petrus, apa yang akan terjadi dengan dia? Sampai Tuhan marah kan. Kalau aku pengen dia hidup, itu bukan urusanmu. Tapi kamu ikutlah aku. Kita pengen cepat tahu banyak hal. Itu si jahat, saudara. Makanya untuk mengalahkan si jahat di dalam kita itu, watak yang rusak kita itu, untuk menyingkirkan watak yang rusak di dalam kita itu, maka dia pakai perkataan yang berulang-ulang, yang membosankan. Sehingga muncullah dalam diri kita keraguan. Apakah ini Tuhan atau tidak? Ngerti ya? Maksudnya ya. Jadi cara dia mengajar itu, cara dia menaklukkan itu tidak terduga, saudara. Hal yang paling mungkin tidak kita sukai itu yang dipilihnya. Jadi hati-hatilah. Jadi dia kayak bisa bekerja gitu dalam segala cara itu dia bekerja. Hebat sekali. Kadang-kadang saya ini juga, saudara. Masa sih kayak gini ya? Tapi memang kenyataannya demikian gitu loh. Jadi saudara, setiap kali dia berfirman itu saudara,
ketika dia mengucapkan sesuatu yang baru, itu saudara, untuk kita ini, manusia ini, untuk boleh menangkapnya, aduh, tidak semudah yang kita bayangkan. Kita pikir kita sudah mengerti, mungkin kita orang yang paling tertipu. Gitu. Makanya dikatakan, seringlah datang kepadaku, pusatkan perhatianmu kepadaku. Gitu. Menghitungmu satu persatu. Berapa banyak darimu yang benar-benar dapat memedulikan hatiku. Nah, jadi untuk seseorang itu dibawa kepada keadaan yang seperti ini, saudara. Untuk melepaskan kita dari ketakutan kita, akan nanti apa yang akan terjadi dalam hidup kita, itu dibutuhkan waktu yang lama. Dan apabila kita mulai didapatkan oleh dia, jadi didapatkan oleh dia itu, saudara, bukanlah kita langsung di sorga aja begitu, gitu. Bukan. Itu perjalanan kita, saudara, untuk tinggal di dalam dia. Jadi setiap kali tahapan pekerjaannya dia kerjakan dalam kita secara pribadi, dia ingin kita benar-benar memahaminya, menyadarinya, supaya kita boleh berjalan terus bersama dengan dia. Masing-masing kita itu punya perjalanan, saudara. Perjalanan kita adalah cara kita dengan hati-hati memperhatikan setiap perkataan-perkataannya. Itu bisa berbeda masing-masing kita, saudara. Oke, kita lanjut saja ya. Untuk melayani dalam koordinasi, bersama-sama ini maksudnya ya, seseorang harus berkoordinasi dengan benar, dengan energi, dan dengan jelas. Selain itu, seseorang harus memiliki vitalitas, semangat, dan penuh keyakinan. Sehingga orang-orang lain ketika mereka melihat, dibekali, akan menjadi kenyang. Jadi, perhatikan saudara, tujuan kita gitu. Tujuan dia memperlengkapi kita. Jadi adalah supaya kita memperlengkapi orang lain. Gitu. Tetap saudara, walaupun dikatakan kita, itu adalah dia. Karena kita menyadari kan, kita kan sedang belajar bagaimana untuk hidup seperti Yesus dulu hidup. Gitu. Kita kan belum pernah mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan secara manusia. Ya kan? Itu kan murid-murid dulu. Dan mereka boleh dikatakan selama Yesus hidup, mereka gagal juga memahami maksudnya Allah. Maksudnya Yesus kan? Baru kemudian Roh Kudus menolong mereka. Seorang penolong yang lain itu kan? Itu pun butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang lama. Sampai 30-an tahun. Bahkan sampai 40. Ada yang 50 tahun berikutnya. Itulah perjalanan kita. Nah, kalau sekarang kita itu diperhadapkan dengan kehidupan 1000 tahun, berarti selama itulah kita mengikuti Tuhan. Jadi ketika digongkan gitu, sudah dimulai kerajaan 1000 tahun misalnya. Wow. Sekarang kita memang mesti benar-benar bagaimana kita bisa hidup menikmati dia gitu. Menikmati dan
Sekaligus ketika dia berjalan kembali di atas muka bumi ini, kita itu boleh menjadi kehadirannya di dalam setiap tempat yang kita injak gitu. Kemana kita pergi? Tapi kita mesti lolos dulu. Lolos dari mana, saudara? Lolos dari mementingkan diri sendiri. Memusingkan diri sendiri. Itu musuh kita. Istilahnya kita sudah harusnya kita sudah meninggalkan diri kita sendiri ini, saudara. Tidak lagi begini, apa yang salah ya dengan diriku gitu. Apa yang ini ya, apa kurang begini, apa kurang begitu. Harusnya sudah lolos, karena apa? Karena kan Tuhan sudah mendapatkan kita. Kan demi mendapatkan kita lah, maka kita itu kemarin-kemarin itu diizinkan rasanya mengalami banyak kegagalan supaya kita datang sama Tuhan kan. Oke. Nah, tapi ketika kita sudah datang kepada Tuhan, itu si anak yang bungsu itu kan tidak dibiarkan dia selalu merasa bersalah lagi kan? Kan tidak diizinkan kan? Langsung dimandikan kan? Ketika dia ngomong, aduh aku nggak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapak, ada perkataan apakah ada perkataan untuk menguatkan si anak yang hilang itu, anak yang bungsu itu? Tidak. Justru kepada anak yang sulung lah. Karena apa? Anak yang sulung itu merasa tidak adil gitu. Aku ini mati-matian, kok engkau nggak memberikan aku anak kambing untuk pesta? Iya. Segala sesuatu kan milikmu gitu. Ya si anak bungsu sebetulnya bingung juga. Aku sudah salah begini, kok aku diterima begitu saja? Aku dimandikan, aku dikasih sepatu, aku dikasih pakaian, dikasih cincin lagi. Nah, dikatakan tadi di atas itu jangan pikirkan masalah salah dan benar gitu. Itu pun perjalanan, saudara. Bukan berarti kita itu jadi jadi sembarangan, bukan itu maksudnya. Tapi kita mesti mengesampingkan semua itu demi kita fokus kepada Dia. Demi kita memperhatikan setiap gerakan-gerakan Tuhan di dalam kita gitu. Untuk melayani aku, engkau harus melayani sebagaimana yang aku maksudkan. Bukan hanya sesuai dengan hatiku. Oh, perhatikan, itu kan sudah lebih meningkat lagi kan? Dia katakan sesuai dengan hatinya Tuhan. Tapi di sini katakan bukan hanya sesuai dengan hatiku, tetapi lebih dari itu memenuhi maksudku, sehingga aku puas dengan apa yang aku capai di dalammu. Jadi ternyata saudara, dia itu tidak hanya menginginkan kita itu manut saja, bukan. Kalau kita itu hanya sekedar manut saja, kan mengetahui sesuai dengan hatiku, kita pikirkan itulah yang tertinggi gitu kan. Tetapi kalau kita tidak dengan mandiri, dia mau saudara kita mengerti maksudnya, bahkan kita
dengan sendirinya, dengan kita fokus untuk mengikuti dia. Jadi hasil dari kita fokus untuk mengikuti dia setiap hari gitu, setiap waktu, hasilnya adalah kita mengerti maksudnya. Makanya saudara, ketika kita mengalami inkarnasinya Tuhan gitu, kan kita itu kan perkataan yang sangat apa ya? Itu sulit loh diterima orang banyak, saudara. Sulit. Apalagi ketika kita dikatakan kita kan Tuhan itu nggak kelihatan. Tuhan itu nggak berbicara seperti dulu lagi. Melalui nabi-nabi mereka mendengarkan Samuel bangun gitu kan, lalu Tuhan ngomong gitu. Bla 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 panjang. Bukan. Itu dulu. Kita bukan nabi lagi. Pekerjaan itu sudah lewat. Sekarang dia bilang, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Coba perhatikan setiap perkataan Tuhan itu, saudara. Saudara harus membayangkan diri saudara persis seperti Yesus dulu. Jangan langsung menganggap, oh Yesus sudah tahu semuanya karena dia Allah. Bukan. Dia mengikuti gerakan Allah di dalam dirinya. Sehingga perkataannya menjadi benar. Tidak ceroboh dalam perkataan. Saya harap kita mengerti maksudnya. Dan dengan demikian, pikiran kita tentang perkataan Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal gitu. Bayangkan semua orang kan mati, nanti masuk ke satu rumah. Lalu, ya ngapain lah di sana gitu? Tidur-tiduran kah gitu? Apa coba? Orang ke surga itu nggak tahu, nggak ngerti. Ngapain di surga itu nggak ngerti gitu. Makanya pikiran mereka surga itu adalah satu tempat seperti yang mereka lihat sekarang gitu. Dia tidak tahu bahwa surga itu adalah satu keadaan di mana di situ ada maksudnya Tuhan. Tujuannya Tuhan. Satu keadaan nanti, satu kehidupan yang nanti, kehidupan yang kekal. Yang sudah melampaui kehidupan yang mula-mula. Yang sudah melewati, yang sudah dihapuskan dari memori kita. Yaitu kutukan, tangisan, penderitaan, ketidakadilan, apa saja. Itu dihapus semua. Nah, proses penghapusan inilah yang kita jalani, kita lewati. Ketika kita memasuki kerajaan 1000 tahun, saudara. Jadi semua hal yang dulu itu hilang semua. Coba lihat, saudara, kemajuan teknologi. Lama-lama kan pemakaian bahan bakar minyak itu lama-kelamaan kan akan hilang gitu. Bahkan lama-kelamaan nanti akan hidup kepada natural gitu, tidak merusak alam lagi gitu. Jadi yang lama itu akan dilupakan gitu. Kebisingan-kebisingan pabrik segala macam. Itu lama-lama kan akan hilang semua, tergulung semua. Kalau dulu masih ada orang bebas gitu ya. Bebas dengan dirinya sendiri. Kehidupan di depan gak ada lagi seperti itu. Dilupakan semua. Namun itu tidak terjadi dengan sendirinya.
itu tepat akan dialami oleh semua orang. Bagaimana caranya? Dia bekerja melalui orang-orang yang dipilihnya. Namun pilihan Tuhan atas orang-orang ini itu butuh apa ya? Keseriusan Tuhan dalam bekerja dan keseriusan kita dalam menerima setiap perkataannya, mempercayai setiap perkataannya, tidak berbantah-bantah. Saudara-saudaranya Yusuf itu dinasehati sama Yusuf. Udah, nanti kalian jangan bertengkar di jalan ya. Maksudnya itu, sudah, ini aku udah kita lupakan yang kemarin gitu. Apakah dengan mudah mereka bisa melupakan? Tidak. Perasaan bersalah di dalam mereka itu sangat kuat. Gak bisa mereka mengampuni diri mereka sendiri. Makanya sampai ketika Yusuf itu udah mau ini ya, sudah ketika Yakub itu sudah mati gitu, mereka datang lagi kepada Yusuf kan. Jangan ingat-ingat yang dulu katanya lagi. Padahal Yusuf itu benar-benar sudah menyadari begini. Kalau saudara-saudaraku tidak memasukkan aku ke dalam sumur, aku tidak akan bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir ini. Dia sudah menyadari kamu mereka-rekakan yang jahat memang. Tapi Tuhan sudah mengubahnya. Saya harap kita semua mengerti ya. Untuk setiap keadaan yang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Setelah sadar, barulah kita itu gini. Udah, kamu jangan ingat-ingat lagi. Jangan kamu ketika gak banyak orang yang sungguh-sungguh. Ketika dulu orang panutanmu itu gak bisa lagi menjadi panutanmu. Justru itu aku izinkan terjadi. Supaya kamu makin giat. Tapi ingat, itu semua aku yang kerja. Dan kalaupun engkau mendapatkan aku sekarang, atau aku mendapatkan engkau, itu karena aku. Oke, sekarang gini ya. Sekarang semua pengalamanku ini, semua pekerjaanku ini, aku sekarang izinkan itu bekerja di dalam engkau. Jalan-jalanku itu sekarang, jalan pikiranku, pengalamanku, pergumulanku, sekarang aku izinkan engkau alami. Sekarang gimana? Bagaimana kira-kira caramu menjalankan hidupku itu? Bagaimana caranya? Iya ya Tuhan, dulu engkau sangat hati-hati dari perkataanmu, dari pemikiranmu. Engkau sangat tekun setiap pagi benar mencari wajah Bapakmu. Oh, terus gimana? Ya Tuhan. Percayakah engkau ada di dalam aku? Percayakah engkau aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Oke? Sekarang kehidupan yang seperti itu sekarang mau aku hidupkan di dalam engkau kembali. Aku kan sudah menunjukkan kepadamu. Dulu aku seperti ini hidup. Kisah tentang aku sudah ditulis. Bagaimana orang menolak aku.
Bagaimana orang tidak mempedulikan aku, bagaimana aku tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Bagaimana pada akhirnya orang menyalibkan aku. Bagaimana Bapa pun meninggalkan aku. Ya kan? Kan engkau bisa lihat semua. Sekarang, bagaimana engkau menjalani kehidupan yang seperti itu? Bisakah engkau menjalani kehidupan seperti itu? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Sanggupkah kita, saudara? Sanggupkah saudara? Saudara mendengarkan perkataan ini, saudara, harusnya membuat kita makin menghargai Tuhan gitu, yang sudah memilih kita. Menghargai di sini, saudara, benar-benar sangat bersyukur kalau kita boleh memakan Tuhan setiap hari. Bukankah Tuhan makin jelas, saudara, kita lihat sekarang? Bayangkan saudara dipilih dari miliaran orang untuk bisa mendengarkan isi hati Tuhan yang paling dalam. Bahkan bukan hanya mendengar, merasakan. Merasakan apa yang dia rasakan, memikirkan apa yang dipikirkan, sehingga kita menjadi sepikiran dengan dia. Namun kadang-kadang kan kita terus melawan. Mungkinkah? Mungkinkah? Itulah yang harus diruntuhkan Tuhan dengan setiap hari, saudara. Rasanya, saudara, kalau mendengarkan perkataan seperti ini, rasanya gitu, apa Tuhan gak capek ya? Kita hanya memikirkan sedikit orang gitu. Tuhan seluruh generasi. Kita masih dibatasi memikirkan generasi kita yang hidup. Tuhan itu atas orang mati dan orang hidup. Kita kan masih diizinkan hidup untuk orang hidup kan? Kita kan belum menjalani bagaimana dia itu langsung turun ke dunia orang mati kan? Kemarin kita diizinkan mencicipi kan? Dengan pelayanannya di dunia orang mati. Wah, rasanya gimana gitu ya. Sehingga waktu itu udah stop dulu gitu. Ingat itu? Dan rasanya kita lega gitu. Tuhan, dia turun ke dunia orang mati membawa kabar baik. Saudara, dengan kita memiliki hidupnya Tuhan, nanti kita akan dibawa melewati lembah bayang-bayang maut. Ada begitu banyak sekali pekerjaan di depan ini, saudara. Dan pekerjaan kita yang sekarang itu sangat jauh berbeda dengan pekerjaan orang-orang kudus sebelum kita. Kalau kita masih terus di bawah bayang-bayang mereka, bagaimana kita terus bisa berjalan bersama dengan Tuhan? Tetapi lebih dari itu memenuhi maksudku sehingga aku puas
dengan apa yang aku capai di dalammu. Isi hidupmu dengan firmanku. Isi ucapanmu dengan kekuatanku. Inilah yang aku minta darimu. Isi hidupmu dengan firmanku. Isi ucapanmu dengan kekuatanku. Coba renungkan itu ya. Apa artinya gitu. Firman itu, saudara, firman Tuhan itu sebelum dikeluarkan itu melewati proses yang panjang, tidak asal-asal. Saudara, bagi kita, bagi misalnya saya gitu ya, contoh lah gitu, untuk mengeluarkan perkataan Tuhan itu, ada banyak hal yang sudah dikerjakan dalam hati saya gitu. Untuk benar-benar bisa mengalir dengan bebas gitu. Mengalirkan Tuhan dengan bebas. Itu udah banyak hal yang dia kerjakan di dalam batin saya. Makanya dikatakan isi mulutmu dengan firmanku. Isi hidupmu dengan firmanku. Supaya yang keluar adalah kehidupan gitu. Isi ucapanmu dengan kekuatanku. Saudara, kekuatan Tuhan itu meruntuhkan benteng-benteng, saudara. Tanpa perlu dengan suara atau otoritas, tanpa perlu dengan kuasa. Itu meruntuhkan setiap orang. Mengalihkan perhatian mereka kepada Tuhan. Inilah yang aku minta darimu. Apakah mengikuti keinginanmu sendiri mengungkapkan keserupaan denganku? Tentu tidak. Amin. Akankah itu memuaskan hatiku? Apakah engkau seseorang yang telah dengan tulus mengamati maksudku? Apakah engkau seseorang yang benar-benar telah mencoba untuk memahami hatiku? Sudahkah engkau benar-benar mempersembahkan dirimu untuk aku? Sudahkah engkau benar-benar mengorbankan dirimu untuk aku? Sudahkah engkau merenungkan firmanku? Simpan ya. Jawab pertanyaan ini sendiri-sendiri ya. Orang harus menggunakan hikmat dalam setiap aspek. Dan menggunakan hikmat untuk menempuh jalanku yang sempurna. Perhatikan saudara, hikmat. Jadi bukan hanya jadi kita ini bukan kayak bukan zamannya Nabi saja lagi kita hanya mengucapkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi sekarang kita diizinkan supaya hikmat kita itu bertumbuh. Supaya kita boleh mempergunakan hikmatnya. Ketika kita mengungkapkan perkataannya, saudara. Jadi pekerjaan penaklukan itu semakin lama semakin luas. Dan yang ditaklukkan itu semakin lama semakin kompleks. Dengan siapa kita berjumpa, maka itu dengan siapa sering kita kontak gitu ya. Kita akan mengetahui sama seperti Tuhan itu mengetahui keadaan seseorang yang akan ditaklukkannya. Makanya dikatakan mempergunakan hikmat gitu.
Jadi tidak lagi hanya mengandalkan Tuhan yang di sorga, tetapi mengandalkan Tuhan yang di bumi. Tuhan yang di bumi yang di mana, saudara? Apakah di dalam diri orang lain saja? Apakah di dalam diri orang yang kita dengar Tuhan sudah datang kedua kali itu? Apakah begitu? Kapan kita berjumpa dengan Dia? Bahasa kita mungkin lain. Kenapa Tuhan dulu turun di Israel sana? Tentu kan hanya orang-orang yang berbahasa Aram sama berbahasa Ibrani gitu, yang mengerti perkataan Tuhan kan. Ketika orang-orang yang Yunani datang gitu, kan hanya orang-orang tertentu kan. Dan siapa yang bisa berjumpa dengan Yesus? Lazarus saja harus naik pohon pada waktu itu. Gitu. Dia nggak bisa. Siapa yang akan menjumpai orang-orang yang berbeda pemahaman dengan kita? Yang cara didik orang tua mereka dulu ketika mereka hidup salah mungkin. Atau ketika mereka dilahirkan sebagai anak-anak yang tertolak. Bagaimana cara Tuhan menaklukkan mereka? Bukankah Dia butuhkan orang-orang yang di bumi ini? Bukankah yang mereka butuhkan itu adalah Tuhan yang menjadi manusia? Itu yang diharapkan Tuhan dari kita. Lalu bagaimana dulu Tuhan memilih murid-muridnya? Berarti saudara, kita juga dengan hikmatnya akan memilih, akan diizinkan memilih orang-orang yang akan dijadikan dia menjadi muridnya. Setelah dia mendapatkan kita, saudara, maka dia percayakan kita untuk hidup seperti Yesus dulu hidup. Semua itu terjadi dengan firman saja, saudara, dengan perkataannya. Seserius apa kita memperhatikan firman-Nya? Seserius itulah kita bisa mengikuti Tuhan. Mereka yang bertindak seturut firman-Ku adalah yang paling bijak dari semuanya. Dan mereka yang bertindak sesuai dengan firman-Ku adalah yang paling taat. Lihat ya. Berarti ketaatan Paulus, ketaatan murid-murid yang lain dibandingkan dengan ketaatan kita saat ini. Ketaatan kita harusnya, saudara, melebihi ketaatan mereka. Karena sekarang, saudara, kita sedang masuk kepada masa penyempurnaan. Sudah lewat ribuan tahun, saudara. Kebanyakan orang kan masih mengandalkan perkataan yang ada di dalam Alkitab kan. Sehingga banyak mereka menjadi gagal. Membuat hidup di situ aja gitu. Bisakah makan makanan yang dipersembahkan kepada ini, disembayang, di meja sembayang gitu. Itu pertanyaan yang gitu-gitu sudah yang dijawab oleh pendeta yang hebat gitu. Bisakah bercerai? Bisakah ini? Bisakah?
Betapa jauhnya gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu akan membuat orang, oh itu yang akan dikhotbahkan karena viral mungkin pertanyaannya gitu. Sayangnya. Sekarang dia mau hidup lagi dalam kita. Orang yang memperhatikan, yang bertindak sesuai dengan firman-Ku adalah yang paling taat. Apa yang aku katakan terjadi, dan engkau tidak perlu berdebat dengan aku atau mencoba bernalar dengan aku. Semua yang aku katakan dengan memikirkanmu. Tidak peduli apakah aku keras atau lembut. Jika engkau berfokus untuk menjadi taat, itu akan baik-baik saja. Dan ini adalah jalan hikmat sejati. Dan menghindari penghakiman Tuhan menimpamu. Ya, udah lihat 5 ternyata. Ya, saya batasin aja di sini ya. Sorry ya. Sorry saya tidak melihat jam tadi. Karena ngantar anak-anak juga. Baik ya, saya hentikan dulu sampai di sini ya. Haleluya. Saudara besok kita lanjutin. Saudara bisa baca nanti ya, ulangi ya. Ya, ulangi, coba renungkan. Saya rasa saudara perkataan-perkataan tadi sangat dalam. Ya, besok kalau kita ulangi lagi, kita baca lagi, itu pasti akan lebih mendalam. Kita mengerti bagaimana Tuhan hidup di dalam kita. Baik, mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Oh, kami boleh merasakan kedalaman daripada perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hikmat-Mu di dalam kami yang bekerja untuk boleh memahami setiap perkataan-perkataan-Mu ya Tuhan. Engkau menarik kami semakin dalam kepada Engkau. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua.